Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Sigit Pramana. Bapak mengajar matematika di kelas 8A dan maksud Bapak di kelas 7A dan di kelas 7B. Ya. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang bilangan, ya. Jadi materi kita pada pagi ini tentang bilangan bulat. Nah, sebelumnya silahkan kita berdoa dulu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik. Ya, sebelumnya Bapak telah menginformasikan kalian untuk membaca terlebih dahulu buku yang ada di kalian tentang bilangan bulat. Nah, silahkan dikeluarkan bukunya, disiapkan buku catatannya, silahkan dicatat apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini untuk kalian, ya, di dalam video ini. Dan Bapak harap nanti jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi bersama di grup yang telah Bapak siapkan, ya. Dengan cara kalian telah menyimak video ini sampai selesai, dan tolong jangan di skip, ya, jangan di skip. Silahkan diikuti video ini sebagai pembelajaran daring kita, ya. Oke. Tadi Bapak sudah memperkenalkan nama Bapak, ya. Karena kalian adalah siswa baru, yaitu dari SD ke SMP, Bapak yakin kalian telah mempelajari di SD tentang bilangan bulat juga, ya. Kita akan mengulang materi itu di sini, di semester 1, ya, mempreviewnya kembali agar kalian lebih bisa lagi memahami tentang materi bilangan bulat, ya. Secara garis besar, ya, bilangan bulat nanti yang akan kita pelajari tentang operasi bilangan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada yang namanya pecahan, ada namanya KPK dan EPB, dan lain sebagainya. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas sampai di pembagian dulu, ya. Nah, tolong disimak baik-baik video ini, ya, yang Bapak buat ini. Jika sudah siap dengan buku catatannya dan bukunya, silakan dibuka di buku kalian, ya, tentang bilangan bulat, ya. Oke. Bilangan bulat, ya, adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif, ya. Jadi Bapak ulangi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Contoh bilangan bulat adalah seperti ini. Nah, kalian bisa melihat di layar monitor, ya. Dari negatif, bilangan negatif sampai bilangan positif. Dari bilangan negatif tak terhingga sampai bilangan positif tak terhingga, ya. Kemudian, ya, bisa kita lihat juga ada garis bilangan. Ini contohnya garis bilangan. Nah, bisa kalian lihat, jika ke kanan adalah bilangan positif, tengah-tengah adalah 0, dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif, ya. Kita lihat pada bilangan garis bilangan di atas, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif seterusnya itu disebut dengan bilangan bulat negatif, ya. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan, ya. Ingati, bilangan positif terletak di sebelah kanan dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah
kiri. Jelas ya di gambar ya. Oke. Jadi itu. Lalu sekarang membandingkan bilangan bulat ya. Pada garis bilangan, makin ke kanan letak bilangannya, maka makin besar nilainya. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangannya, maka makin kecil nih nilainya. Oh, ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Kenapa Pak bisa semakin besar? Contoh, 1 dengan 10 besar mana? Besar 10. Jika itu bilangan positif, kita lihat semakin ke kanan dia semakin positif. Bisa kamu lihat di buku dan di layar ya, semakin ke kanan juga bilangan positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan positif nih. Dia ke kanan, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Akan tetapi ya, apabila semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil karena dia negatif. Contoh, 2 dengan negatif 2, kalau kamu lihat di garis bilangan, maka besaran positif 2. Nah, Bapak ulangi ini sama angkanya. Maaf, Bapak ulangi yang cara yang berbeda. 2 dengan negatif 3. Besar mana? Kita lihat di garis bilangan. Besar 2 karena 2 berada di sebelah kanan. Sedangkan negatif 2 berada di sebelah kiri. Bagaimana Pak jika dia di sebelah kiri dua-duanya? Oke, kita bandingkan. Besaran mana antara negatif 1, masih lihat ya garis bilangannya ya. Negatif 1 dengan negatif 4. Negatif 1 dengan negatif 4, di manakah yang berada di sebelah kanan atau yang mendekati 0? Yaitu negatif 1. Sehingga negatif 1 itu dikatakan nilainya lebih besar dibanding negatif 4. Karena negatif 1 sudah menuju ke kanan. Negatif 4 semakin ke kiri. Ulangi lagi, contoh lagi, misalnya tidak pakai garis bilangan. Negatif 10 dengan negatif 50, besaran mana? Pasti besaran negatif 10. Dikarenakan lebih dekat negatif 10 ke 0 dibandingkan negatif 50. Karena negatif 50 semakin ke kiri arahnya. Ya, sehingga kalian sudah bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Ya. Nah, itu di garis bilangan ya. Nah, maka ada konsepnya. Jika P, kita anggap ada P ya. Jika P terletak di sebelah kanan, P ini adalah suatu bilangan. Jika P terletak di sebelah kanan, Q, nah ada Q lagi satu bilangan, maka berlakulah P lebih besar dibanding Q. Tetapi jika P terletak di sebelah kirinya Q, nah Q tertentu ya, maka P lebih kecil dari Q. Nah, contoh soal, kita lihat contoh soalnya. Oke, ya. Kita lihat contoh soal. Misal ada soal seperti ini, ya, tidak berurutan. Nah, kita kalian bisa lihat. Negatif 9, negatif 14, 0, negatif 1, 2, 5, dan negatif 3. Urutkan dari bilangan terkecil. Siapa yang bisa? Silahkan kalian pikirkan. Bapak kasih waktu dosa banyak 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup? Dan Bapak yakin kalian sudah bisa mengurutkannya dari yang kecil sampai yang terbesar menggunakan konsep tadi ya, kiri dan kanan. Oke. Maka jawabannya adalah dari yang terkecil, yaitu negatif 14 lebih kecil dari negatif 9. Negatif 9 lebih kecil dari negatif 3. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 1. Negatif 1 lebih kecil dari 0. 0 lebih kecil dari 2. Dan 2 lebih kecil dari 5. Gimana? Paham? Paham ya? Oke, semoga kalian paham. Ya. Sampai sini jelas ya tentang bilangan bulat positif
bilangan bulat negatif dan membandingkan mana yang lebih besar nilainya dan mana yang lebih kecil nih nilainya. Saya mohon maaf karena ini sebenarnya malam dibuatnya, jadi bisa nguap, agak ngantuk ya, tapi nggak apa-apa, semangat demi kalian, kemudian kalian ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sebelum Bapak lanjut ke operasi bilangan ya, sedikit Bapak sampaikan. Jadi Bapak yakin, seyakin-yakinnya, dan Bapak percaya kalian telah bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, bahkan membagikan suatu operasi bilangan ya, karena di SD sudah. Dan Bapak harap ke depannya nanti ya, dan Bapak yakin kalian pasti sudah bisa menghitung atau berhitung atau menghafal minimal perkalian 1 sampai 10. Gunanya untuk apa? Gunanya ini supaya ke depannya kita sama-sama bisa menjalankan pembelajaran ini dengan cukup baik ya, cukup baik. Harusnya tingkat SMP kelas 7 itu untuk perkalian sudah di luar kepala. Dalam artian yang Bapak tahu, perkalian itu sudah disampaikan di kelas 3 SD ya. Jadi ini kita mempreview ulang kembali ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menghafal perkalian. Kalaupun tidak bisa menghafal, kalian bisa menghitung dengan cepat ya. Jadi tidak mesti menghafal 100%. Misalnya 6 kali 6 36, itu kan menghafal. Tapi kalau kalian tahu maksudnya, 6 kali 6 itu dari 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 6 kali, silahkan. Intinya jawabannya sama 36 ya. Itu jadi masalah. Yang penting kalian tahu, tinggal memilih mau menghitung atau menghafal. Menghafal itu dalam artian kalian bisa mempersingkat waktu ya. Kalau kesulitan menghafal, diulang-ulang dibaca, diulang-ulang. Nah, ini kan di rumah terus nih. Nah, kalau nggak ada kegiatan sore atau malam, ya silakan dibaca ya. Karena ilmu itu semakin kalian terapkan, semakin kalian asah, semakin banyak ilmu yang kalian dapat ya. Bapak harap kurangi main HP ya, karena kalian sudah seharian di HP karena belajar online ya. Jadi gunakan HP dengan bijak ya. Apalagi Bapak tahu kuota kita mahal ya, tolong kasihan orang tua kalian. Jadi gunakan kuota itu sebaik mungkin untuk pembelajaran dulu ya. Untuk main game silahkan, tapi tolong ada batasannya ya. Oke, kita lanjut ke buku lagi ya. Kalian lihat operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 4 ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Lalu untuk nilai mereka, bukan nilai ya, kekuatan mereka, bahasanya kekuatan ini ya, kekuatan mereka antara penjumlahan dengan pengurangan itu sama kuat. Sehingga siapapun yang mau di dalam operasi itu boleh. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian, dia sama kuat. Berbeda dengan halnya ketika ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang wajib dikerjakan dahulu dalam operasi itu adalah perkalian. Ya, jadi perkalian ini dan pembagian itu lebih kuat dibanding penjumlahan dan pengurangan. Tetapi ada tetapinya lagi. Kalau ada operasi di dalam kurung, nanti kata Bapak, di dalam kurung. Artinya misalnya nih, 2 dikali buka kurung 5 ditambah 4 tutup kurung dikurang 2 sama dengan, maka wajib yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung ya, atau di dalam kelompok itu. Oke, kita lihat sekarang penjumlahan ya. Nah, penjumlahan, dalam menghitung hasil penjumlahan, 2 bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bisa menggunakan garis bilangan, tetapi hanya bilangan kecil supaya cukup nih gambarnya nih. Kalau kalian bilangan besar misalnya 100, 1000, wah
panjang banget tuh garis bilangannya ya, tapi yang bilangannya kecil. Contoh di buku kalian ya, contoh misalnya 7 ditambah negatif 10 ya. Nah, kalau garis bilangan seperti itu, maka kalian bisa lihat itu ya, 7 ditambah 10. Nah, kalian bisa lihat 7 dulu ke kanan karena positif ya. 7 ke kanan, positif dia. Jadi arah pandangnya 7 ke kanan. Bisa kalian lihat di buku. Lalu ditambah negatif 10. Namanya negatif berarti ke kiri. Negatif ya, ditambah utang. Artinya utang nih. Jadi dia nambah utang. Wah, positif 7 ada lagi utang-utang. Jadi ke kiri 10 langkah. 10 langkah. Lalu dapatlah negatif 3. Maka 10 ditambah 7 ditambah negatif 10, hasilnya negatif 3. Contoh lain, misalnya lihat nih di slide ya, 2 ditambah 3. Nah, 2 tambah 3 5 Pak. Nah, cepet itu kalau penjumlahan, kalian mesti tahu. Nah, dari mana asal-usulnya? Pertama kita lihat 2 ditambah 3. Dari garis 0 ya, kita berarti ke kanan semua nih, karena dia positif semua. 2, kita lihat itu garis birunya 2 ya, 0 tuh 2 ditambah 3, tambah lagi 3 ke kanan. Maka kalau garis merahnya dari 0 ke mana? Ke 5. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Bagaimana dengan yang ratusan, ribuan, puluh ribuan? Nah, kalau ada penjumlahan seperti itu, maka gunakanlah cara bersusun ke bawah seperti ini. Nah, ya. Misalnya itu 123 ditambah 68, ini gunakan bersusun ke bawah. Ya. Jadi dapat hasilnya 191. Kalau pakai garis bilangan cukup panjang. Lanjut ya. Sudah paham ya penjumlahan ya? Lalu yang kedua, pengurangan. Nah, langsung aja. Misalnya ini pengurangan nih. Ini contohnya nih. Contoh Bapak nggak sama di buku, nggak apa-apa ya. 4 dikurang 6. 4 dikurang 6. Ya, 4 dikurang 6. Waduh. Lebih besar pengurangnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Negatif 2. Dari mana? Lihat nih. Jadi kita 4 dulu ke kanan. Ya kan? Karena positif. Lalu dikurang 6. Negatif 6 juga. Berarti ke kiri 6 langkah. 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah setopnya di negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Ya, bisa ya. Oke. Nah, perkalian. Yang ketiga adalah perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, di contoh kita lihat 4 dikali 5. Ingat bahasanya. 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 4 kali. 4 kali 5. 5-nya 4 kali. Hasilnya 20. Sama dengan 5 kali 4. Hasilnya yang sama, tapi prosesnya berbeda. Bapak ulangi. 4 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya 20. Tetapi kalau 5 kali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 kali. Hasilnya 20. Hasil sama tapi prosesnya berbeda. Karena membacanya juga berbeda. Yang satunya 4 kali 5, yang satunya 5 kali 4. 4 kali 5, 5-nya 4 kali. Ya, 5 kali 4, 4-nya 5 kali. Ya, itu. Makanya kadang-kadang kalau di SD ada latihan, ternyata yang disuruh gurunya adalah prosesnya. Karena ada orang tua yang tidak tahu, bingung. Oh, anak saya jawabannya betul, tapi kok disalahkan? Ternyata si guru bukan minta jawaban saja, tetapi minta prosesnya. 4 kali 5 dengan 5 kali 4 memang hasilnya 20. Tetapi secara penjabaran berbeda. Di sini jadinya kalian harus tahu, ya. Nah, jadi ada yang butuh proses, ada dibutuhkan jawaban. Nah, matematika itu berbeda dengan pelajaran lain. Kenapa? Kalau prosesnya salah, maka jawabannya juga salah. Ya, itu kita nilainya dari prosesnya. Ya. Lalu terakhir pembagian.
pembagian itu intinya harus bisa perkalian. Nah, ya. Kenapa? Karena pembagian adalah lawannya dari perkalian. Contoh tadi, 4 kali 5 sama dengan 20. Otomatis 20 dibagi 4 sama dengan 5. Atau 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, Pak, bagaimana kalau saya tidak bisa perkalian? Maka kamu akan kesulitan di pembagian. Bisa-bisa, tapi susah. Nah, maka dari itu silahkan hafalkan perkaliannya. Dengan menghafalkan perkalian akan menjadi mudah di kalian ke depannya, ya. Pak, untuk apa sih Pak kita belajar penjumlahan? Untuk apa sih kita belajar pengurangan? Loh, di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, matematika itu selalu ada di dalam kegiatan kita. Kita belanja, kita beli, misalnya beli pentol, Pale beli pentol 5.000, uangnya 10.000. Kalau kita tidak bisa pengurangan, diangsuli dengan palingnya 2.000 saja, iya saja. Tapi karena kita tahu konsep pengurangan dan penjumlahan, maka kita tahu, oh tadi beli pentol 5.000, uangku 10.000, maka angsulannya menjadi 5.000. Ya. Nah, kita lihat pembagian. Pembagian misalnya nih, A dibagi B sama dengan C. Maka B dikali C pasti A. Ya tadi, 4 dikali 5 itu sama dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka, ya kan? 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang coba Bapak kasih contoh soal. Ya. Kadang-kadang, Pak, kenapa sih Pak ada latihan yang contohnya, yang latihan yang berbeda dengan yang dicontohkan? Nah, tanpa kalian sadari sebenarnya semua soal itu telah diajarkan oleh gurunya. Apa itu? Konsepnya. Ya, tidak mungkin dong guru misalnya ngasih 2 tambah 3 sama dengan 5. Nanti soal latihannya 2 tambah 3, 2 tambah 4. Tidak ada pengembangan soal. Kalian tidak bisa berpikir, bernalar. Nah, di sini digunakan untuk nalar kalian. Bagaimana konsep yang telah, materi yang telah diajarkan oleh gurunya, kalian gunakan di sini. Oke, kita lihat. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Seperti ini, lihat di gambar. Ya, 3 dikali buka kurung 10 dikurang 5 tutup kurung ditambah 2. Silahkan kalian kerjakan dulu contoh soal ini, ya. Nggak usah lama-lama, ya. Cukup ya 10 detik. Ya, silahkan dikerjakan dulu catatannya. 3 dikali 10 kurang 5 tambah 2. Ya, ingat, ada tanda apa di situ? Yang mana harus dikerjakan duluan? Yang mana lebih kuat duluan? Ya. Seperti itu. Sudah? Nah, jika sudah, ini jawabannya. Nah, dan caranya. 3 dikali 10 kurang 5 tambah 2. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 10 dikurang 5. 10 kurang 5 berapa? 5. Sehingga terjadi lagi langkah kedua. 3 dikali 5 ditambah 2. Lalu kemudian 3 kali 5 tambah 2. Kuatan mana? Kuatan perkalian dibanding penjumlahan tadi Bapak bilang. Maka 3 kali 5 berapa? 15. 15 tambah 2 sama dengan 17. Jadi hasilnya adalah 17. Ya. Paham sampai sini? Nah, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu yang Bapak jelaskan. Di akhir video ini nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya, selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak yakin semakin kita mengikuti protokol yang ada, semakin cepat kita sekolah, ya. Intinya kita sama-sama berdoa supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Siapa sih yang tidak kangen dengan sekolahnya? Siapa sih yang tidak kangen dengan muridnya? Siapa sih yang tidak kangen dengan gurunya? Bagaimana interaksi kita di sekolah, ya. Tapi tolong tahan, sabar, ya. Yang kalian juga sabar, bantu orang tuanya, belajar yang betul-betul, jangan ngelawan dengan orang tua. Kalau orang tua suruh belajar, silakan belajar. Kalau ada tugas, cepat-cepat dikerjakan, jangan ditumpuk sehingga menjadi PR. Karena apa? Pembelajaran daring ini artinya adalah mengerjakan pada saat jam daringnya. Jam 8, jam 10, silakan dikerjakan. Tapi kadang ada anak-anak yang nanti aja malam, atau jangan kita kerjakan secepatnya, ya. Anggap ini sekolah, kita anggap serius.
Kalau kalian serius dalam menerima pelajaran Bapak yang kami berikan, maka insya Allah ilmu ini akan terserap di kalian. Oke, selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.